yang baik apa asesornya galak? baik sekali, pokoknya senyum-senyum kayak dialog saja tadi, sampai lupa jawaban yang sudah dipersiapkan. Nggak sampai 1 jam, Bu. Asesornya baik sekali. Ini sebelum ini ya, sebelum maghrib ya? Apa setelah maghrib? Pas tadi maghrib, jam 6 lewat, jam 7 pas selesai, jam 6.15 mulai, jam 7 selesai. Saya baru selesai sholat isya ini, tapi saya masih dingin, Bu. Grogi. Berarti benar kata Pak Tas itu, enaknya di jam-jam maghrib itu, Bu Yani. Iya. Jadi selesai, alhamdulillah asesornya baik. Nama asesornya Bu ya, berbagi dengan kami, Bu. Silakan. Tadi pertanyaannya tadi, Bu, yang cuman yang dari awal tadi ditanya motivasi menjadi guru penggerak. Kemudian ada tadi yang di esai itu. Tunggu saya lihat dulu ini. Esainya. Tunggu saya lihat tadi dulu. Di grup yang pertama itu ditanya, kayaknya, Bu, apa motivasi Anda menjadi guru penggerak? Terus apa kelebihan yang Anda miliki? Kemudian pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan sambung menyambung. Kalau apa yang kita jawab, Bu, kita ditanya lagi. Jadi memang begitu sudah. Jawaban rumput. Tunggu saya lihat dulu mana tadi saya punya jawaban. Ini tunggu. Tadi yang ditanyakan tadi, apa motivasi Anda menjadi guru penggerak? Kemudian, apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Kemudian, apa potensi Anda masuk menjadi guru penggerak? Selanjutnya tadi, bagaimana keputusan apa yang Anda ambil jika di sekolah Anda mendapat masalah dengan guru, kepala sekolah, atau apa? Apa keputusan yang baik yang Ibu lakukan? Kemudian teladan apa yang diikuti oleh siswa Anda, sehingga siswa Anda mengikuti apa yang Ibu lakukan? Hanya pertanyaannya tadi, Bu, sampai lupa. Karena lebih banyak ketawa tadi. bisa diulang, Bu. Mulsia. Ya, apa tadi? Habis motivasi terus apa? Yang pertama, apa motivasi Anda mengikuti guru penggerak? Yang kedua, pertanyaannya, apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Yang selanjutnya, apa pengembangan diri Anda? Apa saja yang Anda kembangkan dalam diri Anda menjadi guru penggerak? Tiga, jika ada masalah di sekolah terhadap guru, kepala sekolah, atau siswa, keputusan apa yang Ibu ambil? Selanjutnya, tadi ditanya saya, apa kegiatan Ibu di luar dari sekolah? Misalnya, berbagi pengalaman dengan tetangga, teman, atau siapa saja. Pengalaman di luar dari pendidikan, di luar dari sekolah. Itu yang ditanyakan juga. Kemudian apa tujuan hidup Anda? Jawabannya apa, Bu? Kalau saya tadi tujuan hidup saya, ya karena kita muslim, tujuan hidup saya beribadah kepada Allah dan dapat bermanfaat buat orang lain. Terus dia tanya lagi, tujuan hidup Anda di bidang pendidikan. Tujuan hidup saya di bidang pendidikan, saya memberikan pengetahuan yang saya miliki kepada siswa saya sebagai amal jariah saya. Supaya apa yang sudah saya sampaikan kepada siswa lakukan. Dia bilang contohnya apa? Dia minta contoh. Dikejar terus gitu ya, Bu ya? Dikejar terus kalau kita jawab, dia tanya lagi, ditanya dijawab lagi. Pokoknya kalau ada yang kita jawab, Bu, ditanya lagi, hati-hati menjawab. Jawaban menimbulkan pertanyaan baru. Jadi tadi saya dengan asesor lebih banyak ketawa, kalau soalnya asesornya bagus, baik. Perempuan tadi 2 orang, atau siapa namanya? Alhamdulillah. Kalau yang pertanyaan yang apa yang Ibu kembangkan untuk menjadi guru penggerak itu, Bu, apa jenengan? Pengembangan diri pendidikan terus menerus, seperti ikut pelatihan. Begitu saya bilang
ikut pendidikan pelatihan, dia tanya, pernah ibu ikut pelatihan? Belum pernah Bu, cuma ikut pelatihan kurikulum merdeka. Pernah dapat sertifikat? Waktu saya ikut kurikulum merdeka tidak diberikan sertifikat karena cuma 3 jam. Dia tanya terus itu. Kalau kita beritahu mengikuti pelatihan di mana, berapa sertifikat didapat, kemudian apa yang ibu lakukan dalam hal itu, bingung. Iya Bu, iya soalnya dikejar terus gitu ya. Dikejar terus, jadi kalau kita beri jawaban yang bisa kita jawab, karena dia kejar terus. Kalau saya jawab ikut pelatihan. Ibu pernah pelatihan di mana? Aduh, ya kalau ikut yang, dia tidak minta untuk yang tahun lalu, dia minta untuk yang terbaru, 3 tahun terbaru. Pengalaman saat Anda berkolaborasi dengan teman guru, apa yang Ibu lakukan. Jadi kalau kita sampaikan Bu, terus dia tanya kembali. Seperti saya tanya tadi, bagaimana cara Ibu mengembangkan pendidikan terus-menerus? Ibu melakukan pelatihan di mana? Belum pernah Bu untuk tahun ini. Kalau yang tentang masalah itu Bu, apa yang dilakukan? Itu asesornya mintanya jawaban yang seperti apa? Saya kurang apa tadi jawaban saya sudah hampir. Kalau ada masalah jawaban. Oh, kalau tadi kan dia tanya apa tujuan hidup Anda. Karena saya Muslim, saya bilang tujuan hidup saya beribadah kepada Allah dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ditanya lagi, yang saya tanyakan Ibu tujuan hidup dalam pendidikan Ibu. Jadi saya jawab. Kalau kita sudah jawab, kalau dia belum puas dia tanyakan lagi. Bu Mulsia, izin bertanya boleh Bu? Ya silakan Ibu. Kebetulan kan kemarin kan saya sudah wawancara di hari pertama pukul 13 ya Bu. Kemarin mungkin karena hari pertama saya tidak ditanya Bu kelebihan. Jadi monggo Ibu berbagi untuk teman-teman yang lain. Ibu ditanya enggak tadi yang masalah kelebihan pada diri kita? Monggo silakan Bu. Oh ditanya tadi Bu, saya cuma bilang saya punya kelebihan, sabar dan ikhlas. Ada banyak pertanyaan Bu, kalau untuk kelebihan ada di esai. Esai pertama itu apa kelebihan dan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak. Jelaskan alasannya dan berikan contohnya. Ada di esai yang halaman pertama Ibu. Iya Bu, waktu Ibu jawab sabar dan ikhlas itu masih dikejar lagi enggak Bu sama asesornya? Dikejar dalam hal apa? Lupa semua sudah jawabannya tadi Bu. Masih grogi. Iya. Lagi ya Bu. Iya. Tarik nafas dulu Bu. Tapi sudah Bu ya plong ya Bu ya, lega ya. Sudah lega. Alhamdulillah. Okay. Semua pertanyaan jadi sudah dijawab. Cuman saya lupa apa semua pertanyaannya. Saking karena cuman ketawa sama asesor, lebih banyak ketawa. Iya, cukup sekian saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mulsia sudah berbagi. Tinggal ya tawakalnya menyerahkan semuanya kepada Allah Bu Nggih. Yang penting sudah berusaha maksimal Ibu Nggih. Saya dari awal aja ya biar Bapak Ibu. Atau ini saya contohkan lagi nih, kemarin saya bikin link juga kayak gini. Nah, ini juga microset, Bapak Ibu contoh microset. Nah, jadi kalau misalnya bikin pelatihan gitu ya, bisa bikin juga microset kayak gini, yang isinya bisa ada surat undangan, flyer, laporannya, sertifikat dan sebagainya. Tulisan Inggris ya. Ini tinggal Ya Pak. Ya pernah gabung lagi Pak ya? Dalam Bu Nuri mungkin sibuk masih gitu loh Bu, masih ngitung kartu suara di kecamatan mungkin masih Bu. Oh, masih menghitung Pak Braroro Pak. Karena KPS itu kan gajinya kan 1 hari 1 juta. Jadi beliaunya kan pengen dapat gaji sebulan
30 hari berarti kan 30 juta gitu Mas. Dalam Ngai. Bu Nuri Mas bukan? Besok Bu Palestina. Oh masih besok. Ada masuk nggak di Bu Palestina? Nggak ada. Oh nggak ada. Mungkin ini masih fokus belajar. Ini Sinten ini Mas Pak Saniman ini yang kok angkat tangan ini mungkin ada sesuatu Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman ini, mungkin ada Bu senior yang mau berbagi cerita, monggo. Ibu Lili juga. Bu Bu Lili Lili juga, monggo Bu Lili, selamat datang di Zoom-nya teman-teman ini di grup serius ini, monggo Bu berbagi cerita atau mungkin mau bertanya, mungkin teman-teman mau menanggapi yang sifatnya ya kita berbagi saja yang kita tahu apa kita sampaikan saja, monggo Bu. Iya, terima kasih Bapak Ibu memberikan saya kesempatan untuk bertanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya kawan-kawan. Waalaikumsalam. Bu. Salam. Bapak saya mau bertanya. Bu, sebelum bertanya dikenalkan dulu, Ibu dari mana gitu Ibu, biar teman-teman tahu. Saya Lili Suryani dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Wow, jauh juga, sama dekat dengan Bu Palestina ya, dari Dan Bu Palestina Timur kok. timur. Iya. Ya Bu, monggo Bu, silakan Bu. Kalau wawancara itu boleh nggak ya di tempatnya, nggak di sekolah, istilahnya kita ngambil tempat yang agak hening, soalnya kan saya kan jam 10 pagi, anak-anak masih ramai kan, kondisi sekolah masih ramai, boleh nggak ya saya menepi sebentar gitu di tempat yang agak hening gitu ya untuk melakukan sesi wawancara besok. Iya Bu, langsung saya jawab, bisa jenengan cari tempat yang mungkin Anda jenengan merasa nyaman atau itu tenang, yang penting sinyalnya kuat dan kondisinya kondusif, dalam arti mungkin di ruangan perpus atau mungkin di rumah juga enggak apa-apa. Mungkin yang penting sinyalnya kuat dan tenang, jalannya wawancara tersebut, seperti itu Bu. Oh, Bapak berarti tidak mempengaruhi ya Pak ya, di mana kita tempatnya, yang penting sinyalnya kuat dan tempatnya ini ya mendukung ya Pak ya. Ya betul Bu, seperti itu Bu. Pengalaman teman-teman yang sudah seperti itu, jadi insya Allah ya sama, mungkin ya penting tempatnya yang kondusif, tidak terganggu dengan lingkungan, terus sinyalnya kuat gitu. Oke, terima kasih jawabannya ya Pak ya. Assalamualaikum. Selamat Ya kalau salah bisa dikoreksi teman-teman. Monggo Pak Saniman. Perkenalkan Pak, kita silaturahim di grup ini di seluruh penjuru Nusantara Pak. Atau teman-teman yang lain monggo mungkin mau berbagi, kita tidak harus membagi tapi juga dibagi juga, seperti itu Bu. Bapak Kangge ngoten Bu Juliawati nggih. Login seperti biasa. Ini saya akan pakai pulsa. Paham nih kalau login kayak gini. Melanjutkan pertanyaan saya yang di grup itu loh Pak, tentang nilai, antara nilai wawancara sama simulasi itu, apakah memang ada nilainya dan nanti akan dilihatkan gitu dah. Oke, monggo Bu Juliawati mau menanggapi pertanyaan dari teman yang baru gabung, Bu Pauji ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya menambahkan sedikit dari pertanyaan Bu Lili tadi, yang mana
tempat atau ruangan yang memang kita butuh konsentrasi, Bu. Berarti kalau misalkan kita berada di jalan raya, kita bisa ke kamar boleh, Bu. Tidak mesti kita berada di sekolah, tetapi itu tempat yang memang supaya kita konsentrasi dan fokus dengan wawancara tersebut. Jadi ruangan itu bebas, Bu, mau di mana saja. Yang jelas suara asesor terdengar dan suara kita terdengar jelas oleh asesor. Itu penambahan buat Bu Lili ya, yang kemarin pengalaman dari saya wawancara. Terus untuk masalah nilai, kita kan tidak tahu Pak yang apakah asesor itu nilainya berapa, kita kan tidak tahu. Tapi yang jelas Bapak Ibu, saat kita ditanya oleh asesor, mungkin kedua asesor ini sudah berbagi tugas. Masalahnya seperti ini Bapak Ibu, misalkan yang asesor yang pertama memberikan pertanyaan selama 30 menit kan, setelah 30 menit asesor yang kedua itu seperti merekam atau mencatat begitu. Nah setelah habis dari asesor pertama dilanjutkan ke asesor yang kedua, asesor yang kedua bertanya dengan kita, asesor yang pertama seperti mencatat begitu. Jadi keduanya tuh sepertinya bekerja sama, mungkin sudah berbagi tugas sebelum kita melaksanakan wawancara. Begitu Bapak Ibu. Tapi kalau untuk nilai ya saya tidak tahu berapa nilainya dan tidak diberikan dan tidak diberitahu begitu Bapak Ibu. Dia hanya memotivasi kita, semoga kita lulus di CGP angkatan 11. Begitu Bu Fauzia. Ya, terima kasih penjelasannya Bu Juli. Sama-sama. Itu tanggapan dari Bu Julia yang sudah berapa kali, 3 kali ya ikut CGP. Terus kemarin juga ada teman yang dari Banyuwangi itu CGP angkatan 9 kalau nggak salah. Itu dia kemarin nggak lolos. Kenapa nggak lolos? Oh, Pak cerita, kalau saya itu pas wawancara bagus Pak, saya ditanya gini, saya menceritakan hal diri gini. Menurut saya bagus Pak, kan seperti itu. Tanggapannya bagus, tapi kok saya gagal gitu. Udah wawancara tapi gagal, kenapa? Tapi nggak mungkin ya, ini kan juga nggak tahu. Tadi kan dijelaskan Bu Julia Wati kalau nilai itu memang kita tidak dikasih tahu. Oh ini Bapak kekurangan ini enggak dikasih tahu, dan ada notifikasi belum lulus gitu, atau mungkin seperti itu. Akan tetapi untuk tes mengajar atau simulasi mengajar kemarin itu kan memang kita kan real sekali, kita langsung dilihat kalau kan di rekod enggak langsung asli kita wawancara mengenai simulasi mengajar, cara menyampaikan materi mungkin penilaiannya kata teman saya yang PP itu mungkin dari di situ Pak, nilainya tinggi seperti itu. Tapi kalau wawancara ngapunten mungkin kan hanya beranggapan saja. Nah, wawancara itu kadang-kadang gini, apa yang akan Ibu lakukan setelah menjadi guru penggerak, seperti itu. Oh iya Pak, setelah saya jadi guru penggerak, saya akan melakukan pergerakan atau menggerakkan teman-teman untuk menjadi atau untuk melakukan pembelajaran yang lebih sempurna. Itu kan baru rencana seperti itu Pak. Tapi kalau simulasi mengajar kan itu real. Oh kita begini, oh ini ya si Tasmati cara mengajarnya seperti ini, dari salam, terus doa, terus speaking, terus materi yang kemarin disambungkan apa tidak, mungkin di situ, terus sampai pendalaman materi, terus umpan balik, yang terakhir tugas dan doa seperti itu tuh, mungkin itu nilainya tinggi gitu loh. Oh berarti mungkin sehari-hari ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas seperti itu. Itu mungkin tanggapan saya aja Bu, mungkin seperti itu Bu. Monggo dikoreksi Bu, monggo Bu, dikoreksi Bu.
Kalau menurut saya Pak Tasya, kita tidak tahu berapa nilai untuk SM, berapa untuk nilai WW kita. Yang jelas kita tidak usah dipikirkan terlalu mendalam begitu untuk nilai. Yang penting mudah-mudahan dengan ucapan bismillah kita semua lulus Pak begitu di CGP angkatan 11 ini. Supaya kita tidak ada beban Pak berapa nilainya. Yang jelas Bapak Ibu persiapkan diri itu di esai semua. Dan yang kita jawab seperti kata Bu Musia tadi itu apa yang kita jawab kemudian ditanyakan kembali kan seperti pernah katakan kepada Bapak Ibu bahwasannya pertanyaan itu beranak, bercucu, bercicit. Jadi apa yang kita jawab sesuaikanlah dengan real atau kenyataan yang pernah kita alami agar nantinya saat kita diberikan beberapa pertanyaan yang beranak, bercucu tadi tidak tersetop Pak begitu. Jadi menurut saya persiapkan diri dengan matang, jaga kesehatan, setidaknya tempat yang tenang begitu Bapak Ibu, air minum siapkan, mental siapkan dengan ucapan bismillah, insya Allah kita semua lancar begitu Pak. Oke. Betul Bu Julia, ya itu tadi itu kan mungkin kan baru anggapan kita saja tentang simulasi mengajar, itu kan cerita dari teman saya seperti itu. Dan memang betul tuh kita tidak usah banyak pikiran yang memikirkan oh ini kok takutnya nilai dari wawancara saya seperti ini kok dari saya mengajarnya seperti ini, tidak usah dipikirkan. Ikuti prosesnya saja, jalani dan nikmati saja. Masalah hasil urusan belakang. Kalaupun gagal, kita nanti coba lagi di angkatan berikutnya, gitu aja. Yang penting apa yang kita alami, jalani tadi sudah benar-benar real saja. Wah ini nggak mengada-ngada. Seperti itu kayak kata nih Bu Julia. Nggak usah, karena kita sudah banyak beban, gitu. Hidup ini sudah banyak beban, jadi jangan terbebani lagi oleh bayang-bayang nilainya berapa nanti di wawancara dan di mengajarnya. Itu tidak usah dipikirkan. Nikmati, jalani prosesnya, tunggu hasilnya. Hasilnya kok nihil, alhamdulillah, coba lagi. Seperti itu aja Bu mungkin. Monggo Bu, silakan yang mau bertanya. Bu Siti atau Bu siapa itu? Bu siapa ya ini ya? Monggo Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk grup angkatan CGP 11 Pak ya Bu ya, saya mau menanyakan untuk pertanyaan yang tadi ada di beberapa grup itu mengenai yang pertama pertanyaannya yaitu sebelumnya saya mau perkenalan dulu Pak ya, maaf sebelumnya. Saya Bu Yuliana dari SD Negeri Dukuh Pekalongan, Jawa Tengah. Saya ingin menanyakan apa yang menjadi penghambat terberat ketika daftar untuk CGP. Itu menurut jenengan gimana Pak? Maksudnya untuk apa ya, menjawab pertanyaan yang penghambat terberat itu. Mohon bimbingan. Monggo Bu Julia Watiti. Ada lagi Bu yang ditanyakan? Ya, yang kedua yaitu untuk pertanyaan yang ini Pak, keputusan apa yang pernah Anda buat selama Anda menjadi guru atau tantangan untuk mengambil keputusan itu? Keputusan apa yang pernah Anda buat selama Anda menjadi guru ketika ada suatu masalah kayak gitu Pak? Matur nuwun Pak sebelumnya. Semuanya lebih ke pengalaman. Ya, silakan Bu ditanggapi Bu, teman-teman. Monggo Bu Yeni, Bu Yuli, yang lain monggo silakan. Coba, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama tadi Bu Yuli itu hambatan ya. Kalau di hambatan itu dalam berbentuk apa seperti itu? Misalkan hambatan di saat kita proses belajar mengajar dengan siswa atau hambatan di saat kita dengan rekan kerja begitu Bapak Ibu. Jadi apapun yang ditanyakan oleh asesor itu sesuaikanlah dengan kenyataan yang pernah kita alami begitu Bapak Ibu. Kalau saya hambatan sepertinya tidak ditanyakan Bapak Ibu.
sekedar kalau misalkan rekan kerja saudara di tempat Anda bekerja, salah satu dari mereka tidak menyenangi apa yang keputusan yang Ibu ambil, langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi situasi seperti itu? Ya, jadi pertanyaan yang kemarin seperti itu, Bu. Nah, ketika kita akan menjawab, kita terpikirkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita pikirkan, karena setelah apa yang kita jawab lagi, itu dipertanyakan kembali. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan asesor itu tidak ada yang sedikit pun melenceng di esai kita. Jadi kita pahami terlebih dahulu esai, kemudian apa yang mereka tanyakan kita jawab sesuai dengan fakta pada diri kita sendiri. Begitu Bu Yuli. Oke, Bu Juli ya, terima kasih sebelumnya. Bu, maaf sebelumnya, lah itu untuk penghambat terberat itu misalnya, seperti misalnya ya, penghambat terberat itu ketika saya mengikuti CGP itu misalnya kondisi pas anak sakit, itu menurut jenengan bagaimana Bu? Untuk jawaban seperti itu, saya ketika mengikuti pembelajaran CGP itu jadi terhambat seperti itu, tidak bisa mengikuti secara penuh, kayak gitu, menurut jenengan gimana? Terberat apa tersulit ya Bu? Terberat, penghambat terberat kayak gitu Bu. Tadi ada yang pertanyaan kayak gitu. Mungkin izin ini ya menanggapi ya Bu ya, Bu Yuliana. Kalau menurut saya dari yang sudah dipaparkan ketika kita lulus itu kan sudah dijabarkan ya bahwa isi apa saja yang nanti akan dipertanyakan, khususnya menjerumusnya bagaimana kepada siswa, pembelajaran, guru, orang tua. Mungkin yang tadi menghambat anak itu bukan salah satu dalam hal itu. Mungkin lebih baik menurut saya ya lebih baik tidak diutarakan, karena itu di luar konteks yang akan kita sampaikan gitu. Mungkin itu menurut saya, karena kalau dilihat dari hasil yang kemarin saya sudah mengikuti dengan Pak Ali itu ya, coaching dengan Pak Ali ya, pokoknya sekitar pembelajaran, sekitar sekolah, siswa, orang tua, seputar itulah. Jadi kalau untuk anak itu kan berarti keluarga gitu, intern, bukan masyarakat ataupun bukan sekolah gitu. Iya, mungkin itu sih kalau menurut saya. Itu mungkin kalau yang menurut Ibu Bapak berbeda ya silahkan. Kalau bagi saya kayaknya itu di luar deh Bu. Jadi kalau ada pertanyaan penghambat terberat misalnya dari sudut pandang penghambat terberat misalnya dari lingkungan, dari siswa itu sendiri, terus ya mungkin dari atasan, kepala sekolahnya, ataupun semisal Ibu mau mengikuti kegiatan apa-apa terus kepala sekolahnya melarang-larang, itu kan sebuah hambatan. Bagaimana cara solusinya seperti apa gitu mungkin. Oh iya Bu. Mungkin ya seperti komunikasi yang kurang baik ya, jadi nanti tidak tumbuh komunikasi yang lancar antara guru dengan kepala sekolah gitu ya, terus antara teman sejawat, terus antara kita interaksi dengan orang tua. Kan orang tua itu kan jelas berbeda semua karakternya. Bagaimana caranya kita itu kan sebenarnya semua itu bagaimana cara ketika kita pengalaman kita. Sebenarnya wawancara itu hampir semuanya mengisi yang sudah saya lihat dari yang sudah yang sudah dijabarkan gitu, dan yang sudah melihat dari YouTube lain, lebih ke pengalaman kita yang sudah pernah kita lakukan. Mungkin di situ real Bu ya. Iya. Ya, mungkin yang sudah pengalaman, yang sudah lulus Ibu Juliana bagaimana? Soalnya kadang grogi ya. Iya. Emang kalau ini mah grogi Bu, kalau udah kayak simulasi kita sudah mempersiapkan segalanya, tapi pas kenyataannya semuanya ngeblank.
percuma kan apa waktu kayak kemarin saya simulasi itu saya ada maksudnya sedikit catatan lah di depan gitu tapi ya tetap aja nggak bisa ngelirik ya karena saking groginya. Mungkin bagaimana caranya kita Bu Juliana Pak dan Ibu Bapak yang lain bagaimana caranya agar kita grogi sedikit maksudnya agar grogi itu bisa hilang gitu triknya dan tipsnya itu seperti apa Bu gitu. Karena memang ketika kita sudah bertemu dengan asesor apa yang sudah kita pahami sudah tapi kalau menurut saya kalau di wawancara ini sih kalau kita ketika kita mengisi isai itu sesuai dengan apa yang sudah kita perbuat ya mungkin akan mengalir begitu saja gitu. Iya. Ya mungkin bahasa tulis dengan apa yang disampaikan kadang kan memang berbeda Bu ya. Kalau tulis kan mungkin runtut terus sangat baik. Mungkin kalau nanti keluar kan mungkin ya secara real tapi kan memang kadang spontanitas kayak gitu Bu ya. Iya. Tapi biasanya Bu Yulia biasanya itu apa ya? Benar-benar plak-jiplak dengan sesuai yang sudah kita isi atau bagaimana ya? Kalau saya ya sesuai dengan apa itu sesuai dengan saya kenyataan cuman kan kadang penyampaian dari asesor kan pertanyaannya kan kadang dengan istilah lain atau apa kita kadang kurangan itu juga loh Bu. Iya kadang ngarahnya kemana ini kayak gitu kan kadang nebak maksudnya apa kayak gitu. Oh iya Bu makasih Bu ya buat pengalamannya. Ya. Silakan Bu Siti. Iya, terima kasih. Ini tadi menanggapi dari pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Bu siapa tadi? Bu Juliana no, Bu? Bu Juliana. Iya, kalau yang saya lihat juga di grup itu ada salah satu pertanyaan gini, apa hambatan kan ya? Apa hambatan terberat ketika Anda mendaftar menjadi CGP ini kan gitu? Ya betul kan tadi kan alasannya kan mungkin anak sakit dan lain-lain itu kan kata Bu Menteri kan tidak sesuai dengan istilahnya keluarlah dari jalur yang tadi harus orang tua, kemudian guru, kemudian kepala sekolah dan lain-lain. Nah, berarti harus kita jawab apa kalau misalkan tadi hambatannya kepala sekolah gitu. Kan tadi yang ditanyakan itu jadi kurang jelas gitu kita jawab. Kan soalnya saya besok. Jadi masih kurang jelas ini jawabannya kira-kira bagaimana gitu. Mungkin ada yang bisa menjawab. Terima kasih. Kalau sebenarnya balik lagi kepada apa yang sudah kita laksanakan, tapi mungkin Bu yang sudah pengalaman Bu Julita bagaimana? Iya Bu Siti, kalau untuk hambatan seperti yang diutarakan oleh Bu Yuli tadi, kalau itu masalah ke anak, kalau menurut saya itu kurang pas Bu kalau kita menjawab seperti itu, karena takutnya nanti saat Ibu menjawab misalkan ditanya seperti itu hambatannya dijawab nanti itu akan dipertanyakan kembali Bu begitu. Jadi kalau menurut saya hambatan apa misalkan atau tantangan terberat itu di ruang lingkup sekolah kita Bu, bisa ke guru hambatannya, bisa ke siswa atau bisa juga ke orang tua siswa kita. Jadi kalau kita seperti kata Bu Mentari itu sudah melenceng, itu sudah ke anak, itu nanti pertanyaan selanjutnya itu akan memancing kita Bu untuk tidak bisa lagi menjawab seperti itu. Jadi kalau kita menjawab adanya di rekan kerja atau di anak-anak atau siswa kita atau orang tua itu baru pas Bu, karena itu yang ditanyakan itu pasti seputaran dunia pendidikan begitu Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya, kalau kita nanti ditanya seperti itu, ya jawablah Bu sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan esai Ibu, begitu Bu.
Soalnya kalau di EC kan tidak ada hambatan terberat ketika ketika itu loh mendaftar maksudnya. Ini kan kata kuncinya kan mendaftar CGP ini, bukan yang EC yang lain gitu loh. Yang Tapi kan saya lihat tadi. itu lebih ke pengalaman kita. Hambatan itu kan bukan hanya hambatan ketika kita ketika kita terkena COVID itu kan sebuah hambatan sehingga tidak bisa kita laksanakan di pembelajaran. Mungkin itu salah satu jawaban kali ya, Bu Julita. Karena Kalau saya gimana ya itu? monggo. Ya karena saya waktu mengisi itu hambatan yang ini termasuknya salah satunya tadi 2 tahun atau 3 tahun terakhir itu adanya COVID. Lalu karena saya di bawah naungan yayasan, hambatannya itu dengan yayasan. Karena posisi saya sekarang sedang sebagai kepala sekolah. Lalu hambatannya lagi ketika kita dengan orang tua, lalu dengan siswa, dengan teman kita, guru kita, seperti itu. Mungkin kalau dengan saya pribadi, pengalaman saya, karena saya ada yang lebih tua dari saya, ya itu hambatan saya. Tapi bagaimana cara kita bisa nanti kalau ini mah kata teman-teman gitu ya yang sudah pengalaman, nanti ya seperti itu akan selalu dicecer kalau kita tidak tahu jawabannya. Seperti jadi makanya apapun itu kita tidak boleh mengarang. Jadi harus sesuai dengan apa yang sudah kita alami. Seperti itu. Iya kali ya, Bu. Bu Siti, kalau tidak salah itu kalau saya ya kemarin sudah wawancara itu hambatan saat kita akan mendaftar CGP itu tidak ada, Bu. Jadi untuk pertanyaan yang memang tidak ada, Bu, tidak perlu kita pikirkan. Kita santai, Bu, tapi kita harus konsentrasi begitu, Bu, dengan pertanyaan dari asesor. Tapi kalau misalkan memang itu ada, saya rasa untuk hambatan saat mendaftar CGP itu tidak akan dipertanyakan, Bu. Mungkin yang dipertanyakan itu adalah saat kita berkolaborasi dengan teman sejawat. Kita kan tidak tahu bahwa teman sejawat kita itu ada yang suka, ada yang tidak suka dengan kita. Jadi hambatan di itu, Bu, yang mungkin akan ditanyakan. Tapi kalau pertanyaan hambatan sebelum kita akan mendaftar CGP itu sepertinya tidak ada, Bu Siti. Kalau kalau yang di itu kan tidak ada pertanyaan seperti itu. Adanya hambatan ketika kita. Iya, tadi kan ada yang nge-share sudah selesai proses wawancara. Kemudian di-share pertanyaannya apa saja sampai poin 9 itu. Nah itu ternyata di poin 8 dan 9 kan ada hambatan terberat ketika daftar CGP dan pendukung terberat dari ketika daftar di CGP kan gitu. Dan itu kan saya berpikir apa kan soalnya di IC kan tidak ada seperti itu. Nah saya kan khawatir saya besok saya mendapatkan hal yang sama dengan yang ibu yang sudah melakukan wawancara tadi gitu. Ya, mungkin jawab aja kali itu persetujuan, karena kan kita ketika kita akan mendaftar itu kan kita harus minta persetujuan. Mungkin hambatannya dari yang di kepala sekolahnya, atau mungkin yang sekolahnya swasta di yayasannya, mungkin itu kali maksudnya lebih ke hambatan ketika kita akan mendaftar kan. Ketika kita daftar itu kan ada kan ya, di situ ada surat izin dari pemimpin, semisal dari kepala sekolah, seperti itu. Mungkin kali ya Pak ya Bu ya jawabannya di situ. Tapi kalau dilihat dari esai yang sudah kita isi, ya hambatan itu ya permasalahannya ada yang sudah kita alami gitu. Hambatannya sama kita menjadi sebagai guru itu apa gitu. Iya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan besok saya tidak mendapatkan pertanyaan yang itu. Kok tadi ada yang istilahnya pengalamannya menceritakan tentang itu, ya saya
agak bingung besok kalau misalkan saya ditanya seperti itu aja bagaimana, soalnya kan keluar dari EC. Kalau yang sudah kan EC hambatan apa yang Anda alami ketika di sekolah dan lain-lain kan sudah saya siapkan semua. Tetapi kan itu ternyata berhubungan dengan kata kunci tadi, pendaftaran CGP tadi gitu. Terima kasih. Nggak usah dipikirkan Bu Siti, santai. Bismillah ya, besok semoga lancar dan diberikan keleluasan dalam menjawab soal-soal dari asesor. Jadi yang hambatan, yang tantangan terberat saat CGP itu tidak usah dipikirkan lah, santai. Yang nyenyak tidurnya malam ini ya Bu Siti, semangat. Iya, terima kasih Bu. Ya mungkin mau menambahkan saja Bu Siti dari pertanyaan jenengan, hambatan apa yang Anda atau yang jenengan alami saat proses pendaftaran CGP. Anggap saja semua baik-baik saja. Oh, saya alhamdulillah Bapak Ibu asesor mohon izin menjawab Bapak Ibu, hambatan alhamdulillah tidak ada, dari teman-teman juga sangat mendukung adanya program ini, dan saya didukung sekali dari kepala sekolah saya juga mendukung, karena mendukung juga memberikan motivasi untuk ikut ke CGP, pendaftaran CGP ini. Jadi insya Allah dari proses pendaftaran CGP tidak ada hambatan yang sangat berarti seperti itu. Ngoten mawon Bu, enteng-enteng wae. Ya, Oh seperti Pak itu ya Pak. Tas, Pak Tas, kalau Pak Tas menjawab seperti itu nanti ditanya kembali Pak, dukungan seperti apa yang diberikan oleh guru dan kepala sekolah kepada saudara, begitu nanti ditanya kembali itu Pak. Jadi cecer ya Bu. Nah gini, kalau ditanya lagi seperti ini, ya dukungan apa dari kepala sekolah? Ya Bapak Ibu, ya mohon izin menjawab Bapak Ibu, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah adalah memberikan keleluasaan waktu untuk melakukan tadi bla 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 seperti itu. Mungkin seperti itu mungkin Bu ya. Saya kan belum juga dukungannya uang juga didukung oleh atasan Pak Tas. Ya maksudnya memberikan ruang dan waktu dalam arti mungkin untuk dari segi pembelajaran ya, mungkin dikasih kelonggaran untuk proses fokus pengisian pertanyaan-pertanyaan yang ada di CGP, mungkin seperti itu Bu. Tapi Pak, ya tapi memang betul, memang pagunya yang ditanyakan di wawancara itu memang ya itu yang ada di EC itu, namun dari semua itu tidak semua ditanyakan, mungkin hanya beberapa ditanyakan, lalu setelah ditanyakan jawabannya apa, mungkin jenengan diuber lebih diperdalam lagi dari jawaban jenengan tadi, mungkin jawabannya oh iya Pak, saya tidak ada kendala dalam proses pendaftaran CGP, justru dari teman-teman senior, teman-teman dari sekolah memberikan dukungan dengan memberikan kelonggaran waktu seperti itu. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih banyak Pak Tas. Monggo Bu Zuli ditambah lagi, dikoreksi Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Ya, saya sedikit mau tanya juga Pak ya, sedikit tanya. Ini saya kan sebelumnya itu kan guru yayasan selama 11 tahun lah. Ini saya baru diangkat P3K baru 7 bulan. Nah, kalau misalnya nanti saya dapat pertanyaannya tentang permasalahan atau tantangan yang kompleks itu pada saat saya menjalankan pekerjaan saya, intinya menceritakan berapa tahun yang saya saat di yayasan itu, boleh tidak Bu ya? Maksudnya pengalaman itu yang sebelum-sebelumnya itu saya ceritakan? Boleh Bu ya, maksudnya kan saya menceritakannya kan berarti banyak pengalaman yang sebelumnya saya di yayasan. Kalau yang di sekolah yang sekarang memang saya belum masih adaptasi, masih belum pengalaman belum itu ya belum mengenal. Iya, jadi boleh Bu Juliana, boleh. Iya, iya. Saya yang kemarin di ISA itu banyak saya ceritakan yang di yayasan, malah yang di sekolah yang sekarang itu belum ada itunya pengalamannya.
Nah, kalau yang apa itu Bu, permasalahan atau tantangan situasi yang kompleks adalah kondisi yang ditemui dalam menjalankan pekerjaan. Contoh pengalaman yang paling menantang itu, saya kemarin waktu di ISA itu saya menceritakan seperti ini Bu. Jadi pengalaman saya itu waktu itu saya itu pas PPG dan saya itu masih kuliah PGSD, pas itu anak saya sakit dan dioperasi. Jadi saya kondisi itu memang tantangan terberat buat saya. Kondisi kuliah, PPG sama anak masih dirawat dalam keadaan operasi, masih usia 3 tahun. Nah itu diceritakan seperti itu, apakah maksudnya seperti itu pengalaman kayak gitu diceritakan gimana Bu menurut jenengan Bu? Ya, sesuai pertanyaan saja Bu, jangan dikarang. Lah itu berarti kan saya memang waktu itu memang apa ya, pekerjaan juga kan mengganggu Pak ya. Jadi ketika menjalankan pekerjaan itu saya terganggu dengan intinya kan pas kondisi anak sakit, sayanya jadi kurang apa ya, kurang fokus juga. Itu tantangan juga seperti itu, saya ceritakan aja Pak. Atau Tapi kalau menurut saya mah jangan Bu, itu di luar konteks, jangan menurut saya, karena di SK yang sudah kita terima bahwasanya unsur penilaian seleksi calon guru penggerak itu diantaranya tujuan atau misi, lalu membangun hubungan yang positif, pokoknya semuanya itu ada di dalam sekolah gitu. Jadi kalau untuk di luar ya itu menurut saya lebih baik jangan, nanti khawatirnya ya itu jadi penilaian jadi sumber penilaiannya mengurangi penilaian gitu, karena di situ unsur penilaiannya sudah jelas bahwasanya ada daya juang, terus ada pembelajaran yang berkelanjutan, lalu ada membangun hubungan yang positif, itu semuanya yang ada di sekolah seperti itu. Jadi kalau menurut saya, walaupun ibu diisinya di ISAI seperti itu, kalau lebih baik, kalau saran saya mah jangan gitu. Karena jadi tidak sesuai ISAI pun tidak apa-apa kok Bu. Soalnya kemarin saya ceritanya seperti itu. Kalau menurut saya, karena di unsur penilaiannya sih di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7, ada 8, ada unsur 8 penilaian. Itu semuanya ya yang berhubungan dengan sekolah gitu. Ya. Tadi yang berhubungan dengan anak sakit dan lain-lain itu ya merupakan hambatan. Itu saya kan punya teman, sudah lolos GP ya, sudah lolos. Itu saya kan istilahnya sering juga minta dong Bu isinya dan nanti saya bisa lolos tahap 1. Saya kan juga dari referensi di guru SMP, habis itu guru TK yang lain juga. Setelah itu beliaunya saya lihat itu esainya betul-betul real kisah nyatanya. Jadi hambatannya itu tapi nggak saya pakai karena saya juga tidak istilahnya berbeda lah hambatannya. Nah, hambatannya beliau itu saya lihat dan saya baca itu ketika mengikuti kegiatan PPG itu dalam keadaan hamil dan lain-lain, pokoknya berhubungan dengan dia. Posisinya itu nanti coba saya tanyakan Bu ya. Saya telepon, maksudnya itu dia ketika wawancara apakah menjawab dengan isinya seperti itu apa enggak gitu. Coba saya kalau misalnya itu saya ubah ya Bu, itu kan memang saya pas waktu itu memang benar-benar PPG kuliah lagi sama anak lagi sedang operasi, otomatis pekerjaan tetap ada, kurang fokusnya kan Bu. Itu juga tantangan buat saya sendiri, bagaimana saya manajemen waktu semuanya. Tapi itu memang real kenyataannya, saya pernah mengalami itu. Jadi kalau memang saya keluar dari itu, mungkin saya agak kurang pas juga dalam menyampaikannya juga Bu ya. Memang ada banyak sih, salah satunya itu. Saya izin nanti Bu ya, nanti saya masuk lagi, saya telepon. Soalnya kan kalau di luar ISA bagaimana kayak gitu, takutnya nanti tidak sesuai sama yang di ISA itu bagaimana. Ya makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Monggo bahkan
cerita seperti itu. Nah, kalaupun mau berbagi tidak harus yang sudah wawancara, tapi mungkin pengalaman dari teman-teman yang sudah CGP itu bisa dibagikan atau bukan bisa diceritakan, itu mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang belum melaksanakan wawancara seperti itu, Bu. Monggo Bapak Ibu. Bu Julia, monggo Bu Julia. Udah deh.